and six. 6 of them. Get off her damn land, pig! You are pointing your weapon at a federal officer. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas salah satu serial TV yang baru saja dirilis pada tahun 2021, yaitu Clarice. Di mana serial ini terinspirasi dari salah satu film legendaris yang mungkin sudah kalian kenal. Buat para penggemar Hannibal, mungkin sudah tidak asing dengan nama Clarice. Dia merupakan salah satu tokoh kesukaan sang dokter kanibal yang sudah beberapa kali muncul di dalam filmnya. Seperti dalam Hannibal yang diperankan oleh Julianne Moore dan Silence of the Lambs oleh Jodie Foster. Lalu dalam serial TV ini, peran tersebut jatuh kepada Rebecca Bridges. Dikisahkan kalau ceritanya akan berlatar pada tahun 1993. Tepatnya adalah kurang lebih setahun setelah peristiwa Silence of the Lambs. Di saat Clarice mengungkap kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Buffalo Bill. Kemudian nantinya, kita akan lebih mendalami kisah pribadi yang belum terungkap dari Clarice Starling, di mana dia akan mengalami berbagai polemik saat kembali bertugas di lapangan untuk mengejar pembunuh berantai dan para pemangsa seksual sambil menyelami iklim politik yang keras di Washington DC. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode pertama di season 1 ini yang berjudul The Silence is Over. Scene diawali dengan memperlihatkan Clarice sedang melakukan sesi konsultasi bersama seorang psikiater. Karena saat ini, dia dalam kondisi cuti dalam bertugas lapangan. Sebab mengalami trauma saat dahulu menangani kasus Buffalo Bill. Setelah itu, Clarice pun kembali menceritakan kasus tersebut, di mana dia berhasil menyelamatkan 1 dari 7 korban penculikan yang dilakukan sang psikopat, yaitu Catherine Martin. Namun minggu lalu, dia harus menghadiri sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh para keluarga korban, di mana hal ini memicu kembali traumanya. Sang psikiater pun mencoba untuk membahas kembali kejadian yang telah dialami Clarice dengan bilang kalau dia juga merupakan salah satu korban dari sang pembunuh berantai itu. Namun wanita ini tidak mengakuinya. Kemudian sang psikiater bertanya kenapa Clarice masih mau untuk berkomunikasi dengan keluarga para korban, namun tidak dengan Catherine. Wanita ini menganggap kalau dia tidak perlu melakukan hal tersebut karena merasa lebih nyaman untuk bertindak seperti itu. Lalu mereka pun membahas pertemuan Clarice dengan sang dokter kanibal, di mana saat itu Clarice nekat untuk bertindak di luar prosedur dan mengakibatkan sang kanibal berhasil kabur. Tapi wanita ini bilang kalau dia terpaksa melakukannya karena hanya memiliki beberapa hari untuk menangkap Buffalo Bill. Atas dasar ini, sang psikiater beranggapan kalau Clarice mengalami PTSD yang akut, di mana hal ini akan mempengaruhi kinerjanya. Karena itulah dia menyarankan Clarice untuk melakukan berbagai terapi sebelum kembali bertugas ke lapangan. FYI sedikit info ya, buat yang belum tahu, PTSD itu adalah Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Ini merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis dan peristiwa yang dapat memicunya antara lain peperangan, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Kondisi ini bisa berlangsung lama, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun.
Namun tidak semua orang yang teringat pada kejadian traumatis bisa diartikan terserang PTSD. Karena ada kriteria khusus yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengalami gejala tersebut. Yah, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, mungkin bisa konsultasi sama psikiater yang satu ini ya. Dan ini dugaan Om aja ya. Mungkin sang psikiater sedang melakukan terapi paparan, di mana hal ini akan membantu pasien untuk membuka diri secara perlahan terhadap hal yang ditakuti. Contohnya dengan orang yang fobia akan ketinggian, di mana nanti sang psikiater akan memperlihatkan gambar dari sudut pandang di ketinggian agar pasien bisa terbiasa dengan fobianya. Karena itulah dia menekan mental queries dengan memperlihatkan sebuah majalah yang berisi artikel tentang dirinya, serta membahas kasus Buffalo Bill dengan sudut pandang yang akan membuat Clarice merasa bersalah. Tapi terlihat kalau wanita ini mengetahui terapi yang dilakukan oleh sang psikiater. Dan hal ini malah menimbulkan perdebatan antara mereka berdua. Namun di saat sedang beradu argumen, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam ruangan tersebut, di mana mereka menginfokan kalau Clarice diminta untuk segera pergi ke Washington saat ini juga, atas permintaan Jaksa Agung dari Amerika Serikat, yaitu Ruth Martin. Dia pun bertanya, ada urusan apa? Namun sang pembawa pesan bilang untuk tidak bertanya dan langsung menuruti permintaan tersebut. Akhirnya, Clarice pun sampai ke dalam kantor Kementerian Kehakiman dan bertemu dengan Ruth Martin. Setelah itu, dia pun mengutarakan alasan memanggil Clarice. Sebab telah ditemukan 2 mayat wanita dengan banyak luka tusukan yang mengapung di sungai Anacostia. Sang jaksa pun menduga kalau ini adalah perbuatan seorang pembunuh berantai. Lalu menugaskan Clarice untuk menangkap psikopat tersebut. Namun dia menganggap kalau banyak orang yang lebih layak dan berpengalaman untuk menangani kasus ini. Tapi Ruth bilang kalau hanya Clarice lah yang cocok untuk menanganinya. Sebab dahulu saja saat masih menjadi kadit FBI, dia bisa mengungkap kasus Buffalo Bill dan menyelamatkan anaknya, yaitu Catherine. Tapi saat ini, keadaan mental anaknya juga sedang terpuruk. Bahkan kondisi badannya menjadi sangat kurus. Sebab dahulu, dia menjadi target penculikan karena Buffalo Bill mengincar wanita bertubuh gemuk untuk diambil kulitnya. Setelah itu, Ruth pun menyuruh Clarice untuk bertugas ke satuan departemen khusus yang bernama FICAP. Ini adalah sebuah tim yang didedikasikan untuk memburu para pembunuh berantai dan predator seksual. Namun Clarice pun bilang kalau dia hanya akan bertugas untuk satu kasus ini. Dan jika dapat memecahkannya, dia meminta imbalan untuk kembali bertugas di FBI. Tapi Ruth malah bilang kalau saat ini, di dalam departemen FBI, banyak yang membenci Clarice. Dikarenakan keberhasilannya saat dahulu memecahkan kasus Buffalo Bill. Padahal saat itu dia masih menjadi kadet FBI. Karena itulah banyak para senior tidak menyukainya. Gak lama setelah itu, dia pun sampai di sungai tempat kedua mayat itu ditemukan. Lalu bertemu dengan atasan barunya, yaitu Paul Chandler. Tapi terlihat kalau pria ini tidak menyukai kehadiran Clarice. Karena menganggap kalau wanita ini bisa berada di sana melalui koneksi sang jaksa. Kemudian setelah berganti seragam, Clarice menghampiri mayat wanita pertama. Terlihat kalau banyak luka tusukan dan gigitan di badan korban tersebut. Lalu setelah itu, Clarice meminta izin untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap mayat ini. Namun Paul tidak mengizinkannya dan menyuruh Clarice untuk memotret korban lain yang terletak di dalam terowongan di sana. Dengan terpaksa, wanita ini pun menuruti hal tersebut, di mana dia ditemani oleh salah satu anak buahnya Paul. Saat di dalam, Clarice pun melihat salah satu korban yang masih tersangkut dan langsung memotret untuk mencari bukti. Kemudian terlihat kalau wanita ini pun mempunyai luka yang sama seperti korban sebelumnya. Lalu setelah cukup mengambil bukti, mereka pun mengevakuasi mayat tersebut yang kemudian teridentifikasi sebagai Angela Bird, sedangkan yang ada di pinggir sungai bernama Tess Laukti. Dan saat membandingkan kedua mayat ini, mereka memastikan kalau penyebab tewasnya adalah luka tembak di kepala. Setelah itu, Paul pun memperkenalkan para tim lainnya.
yaitu Thomas Esquivel yang merupakan mantan sniper. Lalu juga ada Sean Tripathi dan Murray Clark. Kemudian meminta pendapat Clarice mengenai kasus ini. Dia pun berasumsi kalau bekas luka tusuk dan gigitan yang ada pada korban terlihat dangkal dan tidak ada intimasi yang serius pada korbannya. Lokasi pembuangan mayatnya pun dibuat seakan-akan mudah untuk ditemukan, sehingga merasa bahwa mereka tidak dibunuh oleh seorang pembunuh berantai. Karena menurut pemikirannya, seorang psikopat sejati pasti dapat menyembunyikan mayat ini dengan lebih baik lagi. Lalu karena opini tersebut, Paul pun menegur Clarice dan bilang agar jangan mempersulit keadaan dengan analisis hayalannya dan selalu berpegang kepada fakta yang ada. Karena setelah ini, dia pun harus menghadapi para wartawan untuk memberikan info mengenai kasus tersebut. Setelah itu scene berpindah, di mana para media telah berkumpul. Lalu agar mempermudah situasi, Clarice berkata kalau ini merupakan perbuatan seorang pembunuh berantai. Clarice pun melanjutkan penyelidikannya, dan untuk sementara ini, dia tinggal di rumah temannya yang bernama Ardelia Mapp. Buat yang belum tahu, dia adalah rekan seperjuangan Clarice saat masih menjadi kadet FBI. Setelah itu, mereka berdua pun membahas tentang kasus yang telah terjadi, di mana Clarice masih belum menemukan kecocokan antara kedua korban yang ada. Dia pun menduga kalau pelakunya sangat tenang dalam membunuh, namun ingin membuat kesan seakan-akan hal ini dilakukan oleh seorang psikopat gila. Setelah itu, wanita ini pun bilang kalau para petugas tidak mencari informasi dengan lengkap terhadap keluarga korban karena tidak mencantumkan profil kejiwaan mereka. Karena itulah, Clarice berniat untuk mengunjungi keluarga Angela Bird. Thomas pun menawarkan diri untuk menemani agar dapat membantu penyelidikan Clarice. Setelah itu, mereka sampai ke rumah Angela, di mana wanita tersebut meninggalkan sang suami dan kedua anaknya. Terlihat kalau pria ini kesulitan dalam mengurus sang bayi, sehingga Clarice menawarkan bantuan. Lalu Thomas meminta izin untuk berkeliling di rumah itu guna mencari petunjuk. Kemudian, dia pun bertemu dengan salah satu anak bernama David yang sedang menonton TV. Dan di ruangan lain, sang suami pun menjelaskan kalau anak tertuanya itu mengalami gejala autisme. FYI sedikit info ya, ini adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderitanya. Sehingga hal ini pun agak memberatkan pria itu karena harus menjadi orang tua tunggal untuk kedua anak mereka. Lalu bercerita kalau Angela merupakan seorang ibu yang baik karena selalu menjaga sang anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Setelah itu, mereka pun ingin mengunjungi keluarga korban lainnya, yaitu Tess Lawley. Namun sang korban tidak mempunyai alamat yang jelas. Thomas pun hanya mendapat info kalau dia mempunyai anak bernama Casey Lawley yang saat ini tinggal di daerah kumuh. Dan akhirnya, mereka berdua sampai ke tempat tersebut. Lalu bertanya ke orang sekitar tentang keberadaan Casey. Tapi nggak lama, wanita ini pun menyadari kehadiran para petugas hukum itu. Lalu karena panik, dia pun langsung kabur. Dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. Namun kita pasti bisa menebak kalau wanita ini pasti tertangkap. Casey pun histeris karena menduga kalau dia terjerat sebuah kasus. Namun Clarice bilang kalau tujuan mereka ke sana adalah untuk memberitahukan bahwa ibunya telah meninggal. Lalu bertanya tentang anak yang dilahirkan dari Casey. Karena menurut catatan, sang ibu mengambil hak asuh anak tersebut. Dengan kesal, Casey pun berkata kalau ibunya memang secara paksa mengambil anaknya dan membawa sang anak ke sebuah fasilitas penelitian. Disebabkan karena sang anak mempunyai sebuah kekurangan sehingga harus dirawat secara khusus. Berdasarkan info ini, mereka pun kembali ke kantor dan menemui Paul untuk memberikan laporan bahwa kedua korban sebelumnya memiliki kesamaan, yaitu mereka mempunyai anak dengan kebutuhan khusus.
Namun Paul bilang untuk menjelaskannya lain kali, karena saat ini telah ditemukan korban lain dengan luka yang sama. Tapi Paul meminta Clarice untuk tidak ikut dan melakukan investigasi di dalam kantor saja. Alasannya adalah dia mendapatkan info dari psikiater Clarice kalau kejiwaan wanita itu kurang stabil, sehingga takut akan mengacaukan penyelidikan di lapangan. Dan setelah itu, saat Clarice tengah mencari petunjuk di kantor, dia mendapat catatan yang berisi nomor telepon Ruth Martin dan berpesan agar segera menelpon nomor tersebut. Namun tanpa diduga, ternyata nomor itu tersambung kepada Catherine Martin yang merupakan salah satu korban Buffalo Bill dan anaknya sang jaksa agung. Mereka pun sedikit bercerita dan membahas tentang masa lalu. Sebab selama ini, ternyata Catherine telah mencoba untuk menelpon dan berkomunikasi dengan Clarice. Namun wanita ini selalu menghindar. Karena itulah, dia mengakalinya dengan membuat pesan palsu atas nama ibunya. Dan di sela pembicaraan mereka, Clarice mendengar suara anjing. Lalu menduga kalau itu adalah Precious, yang merupakan anjing kesayangannya Buffalo Bill. Dan gak lama, Catherine pun secara emosional membahas kejadian di saat dirinya hampir mati di tangan sang psikopat tersebut. Dan mengatakan kalau seharusnya Clarice juga mengalami trauma yang sama dengan dirinya. Kemudian di saat pembicaraan itu selesai, Thomas pun menelpon, di mana pria ini berkata kalau korban yang mereka datangi juga memang mengalami luka yang sama. Dan ternyata sang korban pun mempunyai anak yang mengalami kekurangan pada bagian mukanya, sehingga harus dirawat secara intensif di sebuah fasilitas kesehatan. Atas temuan ini, Clarice pun menduga jika dia harus kembali mengunjungi keluarga Angela dan berharap bisa lebih banyak menemukan petunjuk di sana. Dia pun sampai di rumah tersebut dan gak lama Thomas pun menyusul, di mana pria ini datang dengan keinginannya sendiri tanpa memberitahu sang atasan. Lalu saat kembali mewawancarai suami Angela, pria ini bilang kalau sebelum meninggal, sang istri tengah menjalani terapi migrain di sebuah fasilitas kesehatan. Tapi hasilnya malah memperburuk keadaannya. Lalu demi mencari bukti yang lebih dalam, Clarice pun meminta izin untuk mengecek barang-barang pribadi Angela. Dan gak lama setelah itu, dia pun menemukan nama dan alamat seseorang yaitu Rebecca Clark Sherman. Lalu bertanya kepada David apakah dia mengenal nama tersebut. Sang anak pun mengangguk iya. Setelah itu, Ardelia melakukan sedikit penyelidikan, lalu menemukan info kalau Rebecca adalah seorang reporter di The Baltimore Herald yang dulu pada tahun 1991 membuat artikel tentang bahaya penggunaan glycol ethers pada kosmetik yang dapat mempengaruhi kesuburan janin. FYI sedikit info ya, ini adalah pelarut yang umum digunakan pada berbagai jenis produk seperti cat, cairan pembersih rumah tangga, dan kosmetik. Namun menurut sebuah studi, paparan jenis glycol ethers selama hamil beresiko tinggi untuk mengalami keguguran dan cacat janin. Karena ini Clarice menduga bahwa Angela mencoba untuk menghubungi Rebecca terkait hal tersebut. Sebab dia ingin mencari tahu lebih lanjut dengan menghubungi para ibu yang senasib sambil mengumpulkan bukti. Jadi bisa disimpulkan kalau para korban yang terbunuh merupakan pelapor pelanggaran yang ingin mengungkap kegiatan fasilitas kesehatan tersebut. Setelah itu, mereka pun berkunjung ke rumah Rebecca untuk mencari petunjuk. Lalu berdasarkan pengalamannya sebagai seorang sniper, Thomas merasakan ada hal yang aneh pada mobil Jeep yang terparkir di sana karena tidak ada plat nomornya, serta ada puntung rokok yang menandakan ada seseorang yang sedang mengintai. Setelah itu, mereka berdua pun memasuki rumah Rebecca dengan hati-hati, lalu berpencar, di mana Thomas pergi ke lantai 2 dan Clarice di lantai 1. Kemudian gak lama, dia pun menemukan hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Rebecca dan melihat ada foto para korban. Lalu di lantai atas, Thomas pun menemukan Rebecca yang sudah lemas di kamar mandi karena sayatan pada pergelangan tangannya. Tapi di saat ingin menolong, tiba-tiba ada seorang pria menyergap. Pergulatan pun terjadi. Dan untungnya Clarice tepat waktu menolong. Namun sang pembunuh langsung kabur ke lantai 1. Dan saat dikejar, dia pun menyergap Clarice lalu berniat mencekiknya hingga mati. Tapi untungnya,
dia bisa lolos dan menembak orang tersebut. Lalu saat sudah dilumpuhkan, Clarice pun bertanya siapakah dalang dari semua ini. Tapi sang pembunuh hanya bilang kalau dia akan bercerita jika sudah membuat kesepakatan. Setelah itu, para polisi pun datang, lalu membawa Rebecca ke rumah sakit. Dan gak lama, Paul juga muncul menghampiri Clarice, lalu meminta penjelasan atas kejadian tersebut. Dia pun bilang kalau ini adalah ulah seorang pembunuh bayaran yang ingin menutupi jejak kegiatan sebuah fasilitas kesehatan, di mana para korban yang terbunuh adalah pihak pelapor. Dan Rebecca merupakan reporter yang sudah lama menyelidiki tentang fasilitas ini. Paul pun bertanya, apakah Clarice mempunyai bukti yang kuat tentang dugaan ini? Dia bilang kalau akan menemukan bukti jika kita bisa membuat kesepakatan dengan sang pembunuh. Tapi Paul berkata, kalau para penegak hukum di sana tidak akan mau untuk membuat kesepakatan tersebut. Lalu demi mereda ketegangan, dia pun berpesan agar tidak menceritakan hal tersebut saat nanti menemui wartawan. Karena nggak ingin menimbulkan kecemasan di dalam masyarakat. Dan akan menangani konspirasi ini secara tertutup. Sebab jika Clarice terlalu frontal tentang hal ini, bisa membahayakan keselamatan para tim. Namun saat memberi pernyataan, Clarice malah mengungkap hal yang sebenarnya dengan bilang kalau pelaku kasus ini bukanlah seorang pembunuh berantai yang mencari korban secara acak, namun dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran, di mana para korban tengah berusaha untuk mengungkap sesuatu. Dan karena hal ini, dia pun bilang kalau akan terus bertugas di sana hingga kasusnya terungkap. Lanjut ke episode 2 berjudul Ghost of Highway 20. Scene diawali dengan percakapan antara Clarice dan Ardelia di pagi hari. Mereka pun tengah membahas tentang kasus sebelumnya. Dan gak lama, ada sebuah telepon yang berasal dari kantor Clarice, di mana saat ini dia harus segera pergi karena telah terjadi sesuatu. Adegan pun berpindah dengan Clarice yang bepergian ke kota Bayleton di daerah Tennessee, di mana saat ini para penegak hukum lokal dan pihak federal sedang bersitegang dengan pihak milisi bersenjata lengkap yang menyebut dirinya sebagai The Statesman. Hal ini dipicu karena salah satu petugas federal telah tertembak oleh pihak milisi saat mau menggeledah tempat tersebut. Tapi untungnya petugas itu selamat dan saat ini tengah ditangani di rumah sakit. Lalu pemimpin milisi yang bernama Lucas Novak pun memberikan pernyataan kalau tidak akan membiarkan pihak berwenang untuk masuk ke dalam wilayahnya. Lalu setelah tim Fight Club sampai ke tempat itu, Paul pun memberikan briefing singkat akan situasinya, di mana misi utama kali ini adalah untuk mengambil senjata dan menangkap pelaku yang telah menembak pihak federal tersebut. Setelah itu, mereka pun bertemu polisi lokal di sana yang bernama Sheriff Tucker Rowan, lalu berkata kalau tujuan dari penggeledahan sebelumnya adalah ingin menemukan senjata api ilegal. Setelah itu, Paul pun mengajak Clarice untuk berbicara empat mata, lalu bilang jika nanti mereka kembali ke Washington, dia akan mengeluarkan Clarice dari tim. Alasannya adalah kalau wanita ini dianggap berbahaya karena tidak dapat mengikuti perintah, sehingga dapat membahayakan keselamatan tim. Setelah itu, di saat Clarice sedang membantu timnya mempersiapkan alat di lapangan, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang anak lelaki. Tapi dia bingung, karena menurut laporan, seharusnya di tempat itu tidak ada anak kecil. Dan sekilas, kita pun sedikit melihat cutscene saat Clarice masih kecil. Namun di saat anak tersebut melihat Clarice, dia malah langsung pergi dan kabur ke arah rumah milisi tempat Lucas dan para anggota berada. Hal ini pun langsung dilaporkan ke Paul, dan karenanya para pihak berwenang pun harus mengganti strategi dengan pendekatan yang lebih halus. Namun gak lama, anak lelaki itu muncul kembali dan menginformasikan kalau pimpinan mereka, yaitu Lucas Novak, mau berunding. Tapi dia ingin agar Clarice yang menjadi perwakilan bicaranya. Setelah itu, Clarice pun mempersiapkan diri sebelum masuk menemui pemimpin milisi itu.
dengan dibantu oleh Thomas yang memasang penyadap di rambutnya. Dan agar bisa mendapatkan rasa kepercayaan Lucas, dia pun menitipkan senjatanya ke Thomas. Namun pria ini bilang kalau hal ini adalah ide yang buruk, dan demi menjaga keamanan wanita ini, Thomas pun berniat mengambil posisi menembak agar bisa menjaganya. Setelah siap, Clarice pun bergerak memasuki tempat tersebut. Tidak lupa dia juga membawa oleh-oleh agar bisa lebih mudah untuk mendapatkan rasa simpati. Di sisi lain, sang jaksa agung pun memberikan pernyataan di televisi bahwa dia akan pergi langsung untuk menangani kejadian yang terjadi di Tennessee. Akhirnya Clarice pun berhasil menemui pemimpin milisi tersebut. Lalu setelah berbasa-basi dan melihat keadaan tempat itu, dia pun langsung mengutarakan tujuannya dengan bilang kalau pihak kepolisian ingin menangkap orang yang telah menembak agen federal mereka. Lucas pun bilang kalau dia tidak tahu siapa pelakunya. Namun terlihat kalau pria ini mencoba untuk memanipulasi Clarice dengan membahas masa lalu wanita tersebut. Tapi nggak lama, tiba-tiba Clarice pun mengalami flashback dengan mengingat kejadian kelam yang dia alami bersama adik laki-lakinya. Dan karena hal tersebut, dia pun meminta izin untuk menggunakan toilet yang ada di sana. Namun di saat Clarice sedang menstabilkan emosinya, ternyata ada Lucas yang mengawasi dari balik cermin dua arah, di mana dia sedang mengamati kondisi wanita itu. Tapi anehnya, Lucas memerintahkan anak buahnya agar menyerang para penegak hukum di luar. Dan setelah itu, kekacauan pun terjadi, di mana para warga milisi melempar batu dan barang-barang ke arah petugas. Lalu tanpa sengaja, salah satu polisi yang ada di sana pun mengeluarkan tembakan, dan berakibat dengan peluru balasan dari pihak milisi. Lalu di tengah kekacauan itu, Ruth pun datang menanyakan keadaan yang telah terjadi. Dan di dalam, Clarice pun panik dengan situasinya. Namun Lucas berpura-pura tidak tahu apa-apa, lalu bilang kalau dia ingin melakukan negosiasi dengan para polisi lokal. Clarice pun dengan cepat menyampaikan hal tersebut dan meminta agar pihak berwenang menghentikan tembakannya. Kemudian Lucas mengantarkan Clarice ke depan pintu. Lalu dia sedikit bertanya tentang keresahan yang dialami Clarice saat di kamar mandi. Tapi wanita ini pun terlihat bingung dengan pertanyaan itu, karena seharusnya tidak ada orang yang bisa melihatnya di dalam ruangan tersebut. Setelah itu, sang sheriff pun datang mendekat, lalu meminta agar Lucas mau bekerja sama dengan tenang. Dan pria ini pun mengizinkan mereka masuk ke dalam gudang untuk memeriksa. Namun terlihat, bukannya pergi mencari perlindungan bersama timnya, Clarice malah diam-diam menyelinap masuk ke dalam bangunan tersebut, di mana dia kembali ke dalam toilet yang tadi. Lalu gak lama, wanita ini pun menyadari kalau cermin yang ada di sana adalah cermin dua arah. Jadi dia menebak ada ruangan tersembunyi pada balik dinding itu. Dengan hati-hati, Clarice pun mencari cara untuk masuk ke dalam ruangan itu. Dan setelah menemukannya, dia pun tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Lucas. Sebab ada beberapa kamar rahasia pada ruangan tersebut. Terlihat pula kalau ada kamera tersembunyi yang dipasang pada cermin dua arah, di mana setelah diperiksa, ternyata isi rekamannya adalah kegiatan prostitusi terselubung. Lalu scene berganti dengan sang sheriff yang berkata kepada Lucas agar segera memberikan pelaku penembakannya. Tapi pimpinan milisi ini tetap berkata kalau dia tidak tahu apa-apa. Namun anehnya, sang sheriff bilang kalau mereka harus menyerahkan seseorang sebagai tumbal. Dan Lucas pun berkata kalau dia akan memberikan wanita dari tempatnya yang bernama Maggie. Namun di sisi lain, tim Fight Club menemukan fakta terbaru. Ternyata, sang sheriff mempunyai catatan kriminal yang disembunyikan, yaitu berupa tindak kekerasan, narkotika, dan prostitusi. Namun karena tidak mempunyai bukti yang kuat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi, Lucas pun sudah mau bekerja sama untuk menyerahkan pelaku penembakannya. Sehingga Ruth meminta agar mengusutnya di lain waktu dan menyudahi ketegangan ini. Scene pindah lagi ke Clarice, di mana setelah mengambil bukti tentang rekaman video tersebut, tiba-tiba anak kecil yang sebelumnya dia temui juga berada di sana. Namun setelah itu, terungkap fakta yang mengejutkan bahwa pelaku penembakan yang sebenarnya adalah anak tersebut.
Alasannya adalah dia ingin para polisi datang untuk menghentikan kegiatan ilegal di sana dan menyelamatkan ibunya yang terjebak di dalam milisi tersebut. Setelah itu, Clarice pun menyuruh anak tersebut untuk pergi dari sana dan mencari perlindungan kepada pihak kepolisian. Setelah itu, scene berpindah lagi ke area luar, di mana Lucas telah memberikan seorang wanita sebagai pelaku penembakannya. Terlihat para petugas pun sedang bersiap-siap untuk pergi. Namun di saat Paul menghubungi Clarice, wanita ini memberitahukan tentang fakta temuannya tersebut, di mana Lucas memang bekerja sama dengan pihak kepolisian lokal dalam bisnis terlarang ini. Tapi karena Clarice tidak bisa menemukan bukti yang dapat memberatkan sang sheriff, Paul pun menyuruhnya untuk keluar. Namun dia meminta sang atasan agar memberikannya kesempatan untuk mengungkap kasus ini, karena dia yakin dapat memancing Lucas berbicara jika diberi kesempatan. Tapi Paul malah berpura-pura kalau dia tidak bisa mendengar pembicaraan tersebut, lalu berkata kepada Clarice agar melakukan hal yang menurutnya terbaik. Lalu dia pun kembali masuk ke tempat sebelumnya bertemu dengan Lucas, di mana pria ini pun kaget dengan kehadiran Clarice. Namun wanita ini mencoba memanipulasi dengan bilang kalau Lucas mengingatkannya akan sosok sang ayahnya dahulu. Dan gak lama, dia pun berhasil mengorek informasi atas kejahatan prostitusi dan kerjasama yang dia lakukan oleh pihak kepolisian lokal. Tapi hal ini membuat Lucas murka, sehingga dia pun berniat ingin menembak Clarice. Namun di saat yang bersamaan, Thomas tengah mengintai dari luar. Dan di saat Clarice menundukkan kepala, dia langsung menembak kepala Lucas hingga tewas di tempat. Setelah itu, mereka pun menunjukkan isi rekaman tersebut kepada sang sheriff. Dan karena kejahatannya telah terbukti, Ruth memberikan sang sheriff 6 bulan untuk membereskan segala hal yang harus dia selesaikan. Dan setelah itu, harus mengundurkan diri dari jabatannya. Jika tidak, dia akan memecatnya secara tidak hormat. Lalu setelah kejadian itu, Clarice pun berbicara dengan Ruth, di mana dia bilang kalau Paul telah menarik permintaan untuk pemindahan Clarice. Jadi untuk sementara, wanita ini masih harus bertugas di sana. Lalu setelah itu, terlihat kalau kejadian ini membuat banyak orang bahagia, di mana Thomas pun pergi menemuinya dan berkata kalau mulai saat ini Clarice harus lebih percaya dengan timnya. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, kalau boleh jujur, buat Om alur cerita dalam 2 episode ini masih kurang terasa ketegangannya. Ya mungkin karena masih pengenalan tentang karakter dan jalan cerita. Tapi Om jadinya malah makin penasaran. Apakah yang akan terjadi dengan nasib Clarice di dalam tim barunya tersebut? Lalu apakah nanti dia akan bertemu dengan seorang psikopat yang tingkat gilanya sama dengan sang dokter kanibal? Yah, mudah-mudahan kita bisa lihat itu di episode selanjutnya ya. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang serial Clarice ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.